Retaka merupakan villain terbaik dalam animasi Bobo Boy. Lah, dia kan jahat, kok malah terbaik? Jadi, seperti yang kalian tahu, Retaka merupakan seorang villain utama yang diperkenalkan dalam animasi Bobo Boy Movie 2. Yang dimana Retaka adalah mantan pengguna kuasa elemental, lebih tepatnya Master Elemental Gamma, yang merebut kuasa dari Master Elemental yang lainnya. Nah, dikarenakan ambisi dari Retaka ini, banyak sekali hal yang terjadi. Bahkan lebih tepatnya dampak negatif yang terjadi akibat dari serangan Retaka dan ambisi besarnya yang justru malah berdampak sangat besar bagi sebuah planet. Jadi, daripada kalian penasaran apa sih dampak yang dilakukan oleh Retaka, mending langsung saja kita mulai. Bobo Boy Galaksi Gentar episode 2 terbaru, dampak negatif ambisi Retaka. Let's check this out. Yay! 1. Menyebabkan sebuah planet kehilangan pemimpin sekaligus pelindung. Seperti yang kalian tahu, jika dalam animasi Bobo Boy, Retaka diceritakan memburu semua pengguna kuasa elemental yang tersebar di penjuru galaksi dengan ambisi menjadi yang terkuat. Dan Retaka itu tidak segan melakukan segala cara untuk meraih ambisi besarnya menjadi yang terkuat. Namun karena ambisinya inilah yang justru merugikan banyak pihak, termasuk para pengguna kuasa elemental yang lainnya, yang rata-rata mereka merupakan pemimpin suatu kelompok atau kerajaan dalam sebuah planet, seperti Satriantar, Panglima Pairapi, Mas Mawais, Kuputeri, dan King Balakung. Namun yang terasa paling hancur adalah planet Windara yang kehilangan figur pemimpin yang bisa melindungi mereka. Itu karena Kuputeri yang terpaksa hibernasi, yang ujung-ujungnya pemimpinannya kan dikudeta sama si Ramos. Dan tapi untungnya Ramos tuh nggak punya anak. Kalau sampai punya anak, kayaknya anaknya bakal minta jatah jabatan sama bapaknya. Cuks! Diam! Selain itu, masih lebih baik planet Limbara yang bisa survive tanpa pemimpin di planet mereka. Namun, tanpa adanya pemimpin, justru planet Limbara juga sangat rentan diserang oleh pihak dari luar planet. Seperti saat mereka diserang Retaka, para rakyat Windara itu tidak bisa berbuat apa-apa selain mengungsi. 2. Menyebabkan kudeta terhadap pemerintah yang lama. Dikarenakan Retaka menyerang pemimpin planet Windara yaitu Kuputeri, hal ini malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan di dalam air yang sedang keruh. Sehingga seperti yang kita jelaskan sebelumnya, jika planet Windara adalah contoh dari salah satu planet yang terdampak sangat buruk, yang malah planet Windara menuju kehancuran akibat kudeta kepemimpinan yang dilakukan oleh Ramos kepada Kuputeri. Dan Ramos juga yang serakah menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi hukum di planet Windara supaya keluarganya bisa menjabat. Itu salah kasus. Diam! Dikarenakan keserakahan Ramos, rakyat Windara dipaksa bekerja dan terjajah oleh kepemimpinan Tirarini Ramos selama ratusan tahun. Dan terasa planet Windara adalah planet yang paling terdampak buruk oleh penyerangan Retaka, karena tindakan yang dilakukan oleh Retaka malah membuat para rakyat Windara menjadi tersiksa dan sengsara selama ratusan tahun. 3. Menyebabkan perang berabad-abad yang tiada henti. Seperti yang kalian tahu, kejahatan yang dilakukan oleh Retaka itu tidak hanya merebut kuasa para Master Elemental, melainkan Retaka itu membiarkan konflik timbul setelah apa yang dilakukan. Seperti yang terjadi di planet Baraju, yang dimana kaum bara dan kaum salju saling salah paham antara satu sama lain. Yang hal ini dikarenakan ketika Panglima Pairapi dan Mas Mawais dikalahkan oleh Retaka, kondisi mereka sangat ambigu. Itu karena Panglima Pairapi yang membeku dan Mas Mawais yang terbakar, sehingga para penduduk yang tidak tahu kebenarannya malah saling menuduh. Yang padahal kita juga tahu sebenarnya jika Retakalah pelaku yang sebenarnya. Dengan kesalahpahaman yang terjadi karena pemimpin mereka yang tewas, hal ini malah menyebabkan para rakyat bara dan salju melakukan perang selama seabad, kurang lebih 100 tahun lebih. Mereka berkonflik dikarenakan salah paham, yang padahal sebelumnya Panglima Pairapi dan Mas Mawais itu sudah membuat monumen perdamaian dan persatuan antara kedua suku supaya mereka itu bisa hidup berdampingan dengan damai di planet
Baraju. Namun, dikarenakan serangan Retaka, keinginan mereka berdua itu tertunda, yang malah menyebabkan perang selama ratusan tahun antara kaum bara dan salju. 4. Menyebabkan lahirnya villain yang baru. Sudah menjadi hal yang lumrah jika terkadang orang jahat itu berasal dari orang baik yang tersakiti. Yang dimana hal ini sama dengan yang terjadi di planet Gurlatan. Yang kali ini serangan Retaka 100 tahun dahulu tidak terlalu berdampak. Yang malah planet Gurlatan justru berhasil bangkit dan menjadi salah satu planet dengan teknologi yang sangat maju. Namun justru serangan Retaka di masa depanlah yang menyebabkan terlahirnya villain yang baru yang malah ambisius. Dan justru tidak ada bedanya dengan Retaka. Ya, di sini Nat memang sedang membicarakan Kirana, yang sebenarnya Kirana adalah karakter ratu yang sangat baik. Namun dikarenakan Retaka yang membunuh ayahnya, Kirana malah berubah menjadi sosok yang ambisius, sehingga Kirana justru merebut kuasa Voltra dari Boboiboy. Dan malah Kirana tuh berencana untuk menjajah seluruh galaksi agar semuanya tunduk di bawah kepemimpinan Kirana. Sedih sih melihat karakter yang sebenarnya baik justru berubah menjadi jahat dikarenakan rasa sakit hati. 5. Menyebabkan hancurnya sebuah ikatan persaudaraan. Seperti yang kalian tahu, di sini Nat sedang jelas-jelas membahas hubungan antara Hangkasa dan Retaka. Yang dimana dalam flashback story mereka, Hangkasa dan Retaka merupakan kawan baik yang memiliki ikatan yang sangat dekat. Bahkan karena mereka tinggal bersama dari kecil, kedekatan Retaka dan Hangkasa itu mungkin sudah seperti saudara. Namun entah apa yang merubah Retaka, yang setelah dia menjadi kuat, justru malah dia tuh berambisi untuk merebut dan mengumpulkan semua kuasa elemental dari para master elemental yang lain. Bahkan Retaka yang sudah lama tinggal dan hidup bersama Hangkasa memilih untuk memutuskan ikatan persaudaraan mereka dan lebih memilih untuk mengumpulkan semua kuasa elemental termasuk milik Hangkasa. Yang sehingga kita juga bisa tahu betapa gelapnya hati Retaka. Bahkan orang yang sangat dekat dengannya saja tidak berarti apa-apa di matanya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian masih ada gak dampak negatif yang terjadi akibat dari serangan Retaka? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, watane, bye! Kalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu seperti diramu. Yes. Yes. Jadikan